BTTH Kaisar Api, episode 488. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Meskipun kekuatan jiwa orang ini hanya berada di tingkat menengah Yuan-Yuan, pengendalian dan penggunaan kekuatan jiwanya tampaknya terlalu kuat. Di arena panggung bundar itu, ruangannya sangat luas, dengan jangkauan beberapa ribu meter. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan sedikit gemetar dan ia berlarian. Meskipun kekuatan jiwa Xiaoyan kuat, dia masih banyak menderita dalam menggunakan dan menguasai keterampilan bertarung menyerangnya. Percuma saja. Kekuatan jiwa Yao Wuchen telah dilindungi di arena Yuantai. Kecuali kekuatan jiwamu menembus pengembaraan abadi, kau tidak bisa melarikan diri. Disinilah pemenang sebenarnya akan ditentukan. Cobalah pukulanku. Sudut-sudut bibir Su Yuan terangkat, dan bahkan senyum panik muncul, yang membuat orang merasa merinding. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya bergetar perlahan, sehingga telapak tangannya benar-benar menjadi ilusi, dan sebuah lengan yang hampir putih bersih, membawa gelombang mengerikan yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya, menyapu tubuhnya. Keterampilan bertarung jiwa, dan beberapa gulungan untuk keterampilan bertarung jiwa pertahanan, sepertinya kita harus segera bersiap. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia tiba-tiba menutup matanya, dan kemudian, bukannya melarikan diri, malah perlahan duduk bersila di atas kehampaan. Di dunia spiritual yang murni ini, tampaknya semua kekuatan kecuali kekuatan jiwa untuk sementara ditekan. Xiaoyan dapat mengerahkan kekuatan jiwa di tubuhnya sesuka hati, tetapi cukup sulit untuk menggunakan kekuatan reinkarnasi. Namun, Xiaoyan percaya bahwa meskipun penggunaan kekuatan jiwanya agak lemah, tetapi dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia tentu tidak akan mengalami masalah untuk menghadapi seseorang di alam Huayuan. Pusaran jiwa. Sebagai upaya terakhir, Xiaoyan hanya bisa menggertakkan giginya, mengerahkan kekuatan jiwa dari istana spiritual 5 lapis di tubuhnya, dan menghantam Su Yuan yang ada di depannya. Alasan mengapa hanya istana spiritual berlantai 5 yang digunakan tentu saja untuk menjaga kekuatannya. Di tengah Huayuan, lengan yang terbentuk dari gabungan kekuatan jiwa itu terangkat perlahan, kekosongan berdengung di seluruh arena panggung bundar, tetapi kelopak mata Su Yuan terus berkedut. Menderita sampai mati. Setelah menyingkirkan pikiran-pikiran pengganggu lainnya di benaknya, tubuh Su Yuan melesat seperti hantu, meninggalkan jejak bayangan di kehampaan, dan langsung menyerang serta membunuh titik lemah Xiaoyan. Jika lengan yang terbentuk dari kekuatan jiwa itu mengenai Xiaoyan sepenuhnya, aku khawatir meskipun dia tidak mati, dia akan terluka parah. Kekuatan jiwa yang terkandung di istana spiritual lantai 5 perlahan meluap dari puncak kepala Xiaoyan, lalu diam-diam membentuk pusaran hitam pekat. Pusaran itu perlahan berputar, dan ada kekuatan aneh yang cukup untuk menelan dan menghancurkan bahkan kehampaan, dan bahkan fluktuasi mengerikan yang terkandung di dalamnya, bahkan kulit kepala pun terasa geli. Kekuatan jiwa Yuan Yuanjing, penguasa wilayah api tak berujung ini memiliki sedikit kekuatan. Melihat ribuan kristal di alun-alun, kristal yang mencatat pertempuran Xiaoyan bersinar terang, beberapa tetua tak kuasa menahan diri untuk berbicara, lalu mengukir nama Xiaoyan di kertas emas di tangan mereka. Mampu memasuki alam Yuan-Yuan di usia ini, pencapaian di masa depan tidak terbatas. Transformasi asli, sepertinya tidak benar. Yao Wuchen menyipitkan matanya dan melirik Xiaoyan di alam Jingjing. Dia sepertinya menyadarinya, tetapi dia tidak mengganggunya. Nak, sepertinya tidak akan terjadi hal besar di sini, aku serahkan ini padamu. Kita perlu menangani beberapa hal lain. Putri Qianqin berbisik di telinga Suner. Setelah berbicara, dia menarik Xiaoyi yang tertegun, diam-diam menghindari tatapan banyak ahli di kuil pemurnian, dan pergi ke beberapa tempat inti di pegunungan. Kakak Xiaoyan, ayo. Suner berdiri dengan tenang di kehampaan, tetapi ketika dia menoleh, dia melihat beberapa penjaga dari Istana Dewa Bulan dan bahkan Istana Dewa Bunga. Aku khawatir kali ini, bahkan kekuatan-kekuatan super ini akan terlibat dalam pertemuan pil obat. Sombong, mati. Su Yuan mencibir, dan lengannya langsung melesat ke arah pusaran air. Setelah serangan Su Yuan meleset, sudut mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka,
pusaran jiwa mulai sedikit menyusut, dan kekuatan hisap yang sangat besar benar-benar mengikat seluruh tubuh Su Yuan dengan kuat. Ini tidak mungkin. Saat itu, wajah Su Yuan pucat pasi, dan pupil matanya menatap Xiao Yan dengan terkejut. Orang ini sudah mengatur semuanya sejak awal. Kekuatan jiwanya jelas belum berada di tahap menengah ranah Yuan-Yuan. Dia mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya untuk menghadapi Xiao Yan, karena salah mengira bahwa dia sedang memukul batu dengan telur. Selesai. Retakan. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan telapak tangannya, ruang hampa itu tertutup, dan pusaran jiwa itu mengeluarkan suara melengking seperti dentuman gigi, dengan mudah menghancurkan serangan jiwanya. Batuk-batuk, pukulan terkuatnya, kekuatan jiwanya, dengan mudah diredam oleh Xiao Yan. Langkah kaki Su Yuan terus gemetar. Rasa takut yang jarang terlihat muncul di pupil matanya, kekuatan jiwanya sangat rusak, dan rasa sakit yang mendalam di hatinya membuat wajahnya berubah dan keburukannya terungkap. Jangan khawatir, aku tak tega membunuhmu, tapi sekarang aku jadi merasa kasihan padamu. Dengan lambaian tangan Xiao Yan yang besar, pusaran jiwanya muncul, dan dia menelan tubuh Su Yuan dalam sekejap. Jelas, menurut beberapa jejak sebelumnya, orang ini tidak bisa mati. Tetua ini, hasilnya sudah terbagi, bisakah saya pergi ke pertandingan selanjutnya? Setelah menelan Su Yuan dan memenjarakannya sementara di istana spiritual di dalam tubuhnya, Xiao Yan hanya berkata kepada lelaki tua di arena itu. Ini, pria tua yang mengawasi kompetisi itu muncul, dan melihat tindakan Xiao Yan seperti itu, dia langsung curiga. Meskipun ini sesuai dengan aturan kompetisi, jika ada yang membuat kesalahan, bahkan kuil pengobatan pun tidak akan bisa turun tangan untuk menyelesaikannya dalam waktu dekat. Namun, Su Yuan hanyalah seorang generasi tanpa nama, dan dia bukanlah putra kebanggaan dari kekuatan besar manapun, jika tidak, pasti tidak akan seperti ini. Pergi. Setelah berpikir sejenak, lelaki tua itu hanya bisa mengangguk dan membiarkan Xiao Yan turun. Babak kedua, permainan ketiga. Kecuali sosok yang agak aneh yang dia temui di game pertama, yang membuat Xiao Yan sedikit kesulitan, sebagian besar musuh yang dia temui hanyalah orang biasa. Dia buru-buru mengakui kekalahan tanpa menggunakan seluruh kekuatannya, yang membuat Xiao Yan terlihat seperti belum selesai. Selanjutnya, hanya akan tersisa 3 pertempuran jiwa terakhir, dan mungkin ketiga pertempuran ini akan menjadi yang paling sengit. Setelah melangkah keluar dari arena Yuantai, Xiao Yan tanpa sadar bergumam sambil memandang ketiga arena Yuantai yang melayang di udara. Puff! Dengan suara dentuman keras, setelah melangkah ke arena pertarungan jiwa ketiga, Xiao Yan mendongak, dan tubuh tegap tampak seperti telah lama menunggu di sini. Xiao Yan, sosok tegap itu sepertinya sudah lama tahu bahwa pengunjung itu adalah Xiao Yan, dan berbicara terus terang. Ya, Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar ini. Jangan tanya siapa aku. Aku hanya menyampaikan pesan untukmu dari seseorang. Manfaatkan kesempatan sekarang, bawa orang-orangmu dan tinggalkan negeri dongeng itu lebih awal. Pria tegap di depannya menggelengkan kepala dan membuka mulutnya, sambil terus menatap Xiao Yan. Bagaimana jika saya menolak? Xiao Yan memperhatikan sesuatu, dan langsung menatap orang itu, mencoba mendeteksi identitas pasti dari sosok tersebut. Jangan buang-buang energimu, aku hanya orang yang lewat. Ini adalah akhir dari masalah ini, selamat tinggal. Semoga beruntung. Setelah selesai berbicara, pria itu dengan sukarela mengakui kekalahan dan pergi, hanya menyisakan Xiao Yan yang sedang merenung dari tempatnya berdiri. Dari mana asal-usul orang ini? Dengan menggabungkan apa yang Xiao Yan pikirkan sebelumnya dan apa yang terjadi sekarang, beberapa firasat buruk muncul di hatinya. Namun setelah berpikir sejenak, Xiao Yan memutuskan untuk hidup dan mati bersama dengan alam abadi. Lagi pula, dia adalah penguasa api suci. Terlebih lagi, jika dunia Immortal World yang luar biasa indah ini lenyap, itu akan menjadi kerugian besar bagi Great Thousand World. Terlebih lagi, Xiao Yan belum menyelesaikan kutukan kegelapan dan hal-hal yang masih membuatnya khawatir. Yang terpenting adalah kali ini juara dari perkumpulan pil alkimia, Xiao Yan, harus mengambilnya. Tersisa 2 pertandingan. Setelah mengatur napasnya, Xiao Yan meninggalkan arena dunia spiritual saat ini dan bergegas ke pertempuran berikutnya, tetapi di perjalanan, alisnya berkerut, jelas memikirkan apa yang dikatakan orang aneh itu barusan. Karena dia bisa muncul di alam abadi dan dapat berpartisipasi dengan aman dalam pertempuran jiwa,
dia jelas seorang alkemis, tetapi dari nada bicaranya, sepertinya dia tahu sesuatu. Tapi mengapa dia mengatakan itu pada dirinya sendiri? Apa tujuan dan niatnya? Ya, di mana lawan saya? Saat memasuki arena dunia spiritual ini, Xiaoyan mendongak, tetapi tidak ada seorang pun di seberangnya, dan hanya ada keheningan yang sangat aneh. Keheningan berlanjut, tetapi Xiaoyan tidak mengendurkan kewaspadaannya berdasarkan intuisinya selama bertahun-tahun, karena perekrutan semacam ini mungkin melibatkan lawan yang sangat sulit. Seseorang menyentuh sumber jiwa dalam pertarungan jiwa. Untuk mencegah kekuatan jiwanya hancur, dia telah mengakui kekalahan, jadi pertandingan ini dianggap sebagai bye, dan kamu akan langsung dipromosikan. Guru Xiao bisa mencapai tingkat terakhir. Jika kamu berhasil mengalahkan lawan terakhir, kamu akan berhasil melaju ke babak kedua. Suara yang membimbing Xiaoyan pun muncul. Xiaoyan dengan enggan melambaikan tangannya dan mengayunkan langkahnya menuju medan pertempuran terakhir. Kutukan kegelapan, monster misterius barusan, pintu masuk ke pusat dunia peri, dan lain-lain selalu terpendam dalam pikiran Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan tidak mampu mengungkapkan hal ini, dan seluruh dirinya tampak sedikit murung untuk sementara waktu. Dalam beberapa menit, Xiaoyan melangkah ke medan perang terakhir, tetapi medan perang di sini seperti sebuah altar. Lapangan yang luas itu dipenuhi dengan suasana kuno yang tak terhitung jumlahnya, seperti semacam larangan yang sangat kuat. Di sudut alun-alun altar, tampak seorang wanita dengan sosok yang mempesona berdiri perlahan di sana. Apakah akhirnya tiba? Saat Xiaoyan muncul, sosok itu bergumam, dan suaranya dipenuhi dengan amarah yang membara. Mari kita mulai. Xiaoyan mengangguk ringan padanya, dan memandang sosok itu dengan tatapan agak serius, yang tampak seperti bunga yang indah. Dari tubuh gadis ini, tekanan spiritual yang sangat kuat perlahan-lahan memancar keluar. Sekadar jejak fluktuasi tak terlihat pun begitu dahsyat, aku takut akan kekuatan orang ini. Istana Dewa Bunga, bunga-bunga bermekaran. Wilayah api tak berujung, Xiaoyan. Ledakan. Begitu kedua suara itu berhenti, gelombang jiwa yang tak terlihat tiba-tiba menyembur keluar dari keduanya. Mereka tak kuasa menahan diri untuk bergerak, dan kekuatan jiwa yang mengerikan itu benar-benar menghantam kehampaan altar. Wong Bas. Kekosongan altar itu sedikit terpelintir dan ilusi, dan setelah hembusan napas, retakan gelap samar muncul, melahap kekuatan jiwa keduanya. Hukum Naga Roh. Hua Qianqian sepertinya sudah lama mengetahui bahwa ruang hampa altar memiliki kekuatan aneh yang melahap jiwa, dan segera menyatukan kedua telapak tangannya, lalu satu demi satu garis yang sangat misterius dan kompleks muncul. Ledakan. Sejumlah energi kuno yang keruh menyembur keluar dari tubuhnya yang halus, dan segera berubah menjadi naga jiwa yang hampir transparan dan meraung liar. Kekuatan mengerikan yang mengguncang jiwa itu benar-benar menyebabkan tubuh Xiaoyan sedikit gemetar. Pengendalian jiwa yang sangat baik. Tubuh Xiaoyan perlahan terangkat dari lantai altar, melayang di udara, mengamati serangan Hua Qianqian di depannya, pikirannya berputar hebat, seolah-olah dia telah sampai pada sebuah kesadaran. Sayang sekali trik sang guru sangat mematikan, dan Hua Qianqian tentu saja tidak akan memberi Xiaoyan waktu untuk menyadari kekuatan jiwanya. Dengan tangan terangkat, naga jiwa yang marah menembus langit, dan dengan sentuhan kekuatan yang kuat, menekan Xiaoyan. Kekuatan jiwa. Ekspresi Xiaoyan agak muram. Dengan metode serangan secepat itu, dia hanya bisa menerima serangan secara pasif, dan dia tidak punya kesempatan untuk mengumpulkan kekuatan jiwanya. Dalam konfrontasi kekuatan jiwa, tubuh Xiaoyan sedikit bergetar, meskipun serangan lawan tidak fatal, itu tetap memberikan aura yang sangat menekan bagi Xiaoyan, terutama naga jiwa yang marah itu. Jika bukan karena kekuatan jiwa Xiaoyan yang sedikit lebih kuat dari gadis ini, saya khawatir dia akan dikalahkan dengan mudah oleh matahari. Tentu saja, tapi coba trikku, kemampuan bertarung melawan jiwa setingkat Sein. Hua Mian Seng Yin. Akibat dari serangan sebelumnya tidaklah mudah. Sebuah kekuatan lembut perlahan-lahan tumbuh. Dalam sekejap, cahaya lembut menyala di seluruh altar. Kekuatan racun menjadi tenang. Golum, melihat cahaya yang perlahan mekar, dan kekuatan jiwa di dalamnya menyebar, wajah Xiaoyan meringis hebat. Karena kau begitu gila, maka aku harus mengorbankan hidupku untuk menemani si cantik. Istana Roh lantai 6, mulut jiwa api suci. Di atas kepala Xiaoyan, tiba-tiba muncul istana jiwa transparan berlapis 6 yang merayap.
Begitu pupil mata yang aneh itu terbentuk, mereka berkedip-kedip pelan, dan ruangan satu bagian itu benar-benar membuat beberapa tetua di aula pemurnian terhipnotis. Gadis kecil dari Istana Dewa Bunga ini benar-benar lebih menakutkan. Melihat Xiaoyan dan mereka berdua dengan gerakan mematikan yang begitu mengerikan di luar arena, beberapa tetua dipenuhi kekaguman dan rasa iri di mata mereka. Meskipun bakat gadis ini bagus, dia hanya bisa menduduki peringkat kedua di seluruh istana Huasen. Mungkinkah seorang jenius seperti itu berada di peringkat kedua? Aku tidak tahu siapa jenius pertama di Istana Dewa Bunga. Entahlah, sepertinya sang jenius jarang muncul, dan selalu tinggal di kediaman Istana Huasen, di tempat yang terpencil, tetapi kekuatan dan bakatnya tak perlu diragukan. Lagi pula, itu adalah bunga berikutnya yang disegel sendiri oleh Putri Hua Jingong. Banyak suara percakapan terdengar dari kehampaan di puncak gunung, tetapi jejak persaingan sudah terlihat jelas di lapangan. Ledakan. Bunga jiwa itu tiba-tiba meledak dengan gelombang energi yang dahsyat, lalu tiba-tiba merobek seluruh ruang altar, dan fluktuasi besar itu melesat kembali ke arah Xiaoyan. Wang Bas. Kedua serangan itu saling bersentuhan, dan seluruh ruang altar bergetar hebat, tetapi tidak ada ledakan atau fluktuasi energi. Sebaliknya, pada saat serangan itu bersentuhan, keduanya menghilang dengan mudah. Setelah kedua serangan itu berhasil dipatahkan, Xiaoyan dan Hua Qianqian saling memandang dengan tatapan penuh tekad bertarung. Pertandingan ini berakhir seri. Keduanya maju bersama. Tepat ketika keduanya masih berusaha memulai pertarungan, lelaki tua yang bertanggung jawab atas pengaturan kompetisi itu buru-buru muncul, tampak seperti seorang lelaki tua. Kedua orang ini secara khusus diinstruksikan oleh pejabat tingkat tinggi untuk membutuhkan perawatan khusus. Tujuan dari level pertama pertempuran jiwa tentu saja untuk mengurangi jumlah alkemis secara drastis. Namun, sosok seperti Xiaoyan dan Hua Qianqian, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, berhak untuk maju ke kompetisi berikutnya. Lagi pula, aturan kuil alkimia sedikit condong ke arah para alkemis berbakat ini. Kamu kuat, saya harap bisa melihat kekuatan penuh Anda di pertandingan berikutnya. Setelah Hua Qianqian selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dari sini di bawah pimpinan lelaki tua itu. Istana Suci Hua, sungguh sebuah kekuatan misterius. Xiaoyan bergumam, tetapi entah mengapa, dia tidak bisa tidak memikirkan hilangnya pemimpin sekte bunga di benua Doqi. Yun, aku pasti akan menemukanmu. Raungan rendah yang tegas dan kuat keluar dari mulut Xiaoyan, dan kemudian level pertama ini berhasil dilewati tanpa risiko apapun. Di akhir level pertama konfrontasi jiwa, banyak orang kuat dengan bakat luar biasa tiba-tiba muncul di seluruh Gunung Wanling, yang mengejutkan banyak sekali tokoh kuat. Di antara para ahli ini, sekitar 100 alkemis memasuki ujian kedua bersama-sama, tetapi masih ada 10 hari sebelum ujian kedua dimulai. Lagi pula, ketiga ujian ini terpisah. Sisa waktu tersebut tentu saja digunakan untuk memulihkan kekuatan jiwa para alkemis tersebut. Hanya ketika mereka berada dalam kondisi puncak sepenuhnya barulah mereka dapat mengerahkan kekuatan sejati mereka. Bagi orang awam, 10 hari hanyalah sekejap mata, tetapi bagi banyak apoteker yang telah lolos ke babak pertama dan memasuki level kedua, itu menjadi waktu yang berharga di mana setiap detik sangat berarti. Jika Anda dapat meningkatkan kekuatan dan teknologi Anda selama periode ini, Anda akan semakin yakin untuk memenangkan kejuaraan. Pada saat itu, di seluruh pegunungan Wanling, satu demi satu bangunan unik muncul begitu saja. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bangunan-bangunan ini dibangun bersama oleh beberapa orang kuat di kuil pengobatan untuk sementara menampung kelompok besar yang berpartisipasi sebagai penonton perkumpulan pembuatan pil obat. Oleh karena itu, beberapa tempat perdagangan besar yang berada di pegunungan Wanling telah muncul. Di sini, hampir semua harta karun aneh di 7 dunia berkumpul. Adapun apakah itu hanya tembaga yang rusak dan besi yang lapuk, atau harta karun berharga, saya khawatir itu tidak diketahui. Saudara Xiaoyan, tahap pertama pasti tidak mudah, kan? Banyak apoteker memiliki tempat tinggal eksklusif mereka sendiri. Di rumah kayu yang tenang saat ini, Suner tampak secantik peri di bawah sinar bulan. Melihat ekspresi Xiaoyan yang sedikit linglung, dia tak kuasa berkata. Selama kompetisi Xiaoyan, gadis ini sudah mengetahui banyak hal di sini. Sungguh, meskipun kekuatan jiwaku sekarang bersifat tirani,
penguasaanku atas keterampilan bertarung jiwa tak terlukiskan. Begitu kau bertemu dengan petarung hebat di puncak alam Yuan-Yuan, akan sangat sulit. Xiaoyan merangkul tubuh Suner yang mungil dan berkata dengan sedikit malu. Xiaoyi dan Putri Qianqin pergi untuk menghadapi peri api. Mereka sudah meninggalkan pesan, jadi kita tidak perlu khawatir. Kakak Xiaoyan, ikut aku. Suner menjulurkan lidahnya ke arah Xiaoyan, lalu diam-diam mendorong pintu rumah kayu itu dan berlari menuju beberapa kota di pegunungan ini. Daerah sekitar Gunung Wanling sangat luas dan tak terbatas. Bagian utara secara alami merupakan habitat para apoteker tingkat tinggi seperti Xiaoyan, sementara arah lainnya kurang lebih sama, tetapi saat ini sangat makmur dan ramai. Terletak di kaki pegunungan, di dataran luas, tempat ini terang benderang dan ramai, sehingga cukup meriah. Melihat sosok bergerak yang berlari riang di depannya, seperti peri, Xiaoyan sedikit terkejut dan butuh waktu lama untuk menyadari keanehan di depannya. Di lahan datar yang luas di depan mereka, orang-orang datang dan pergi. Meskipun tak terhindarkan ada perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, mereka pada dasarnya bahagia dan sangat riang. Ini adalah pasar yang ramai di pegunungan Wanling. Pasar ini hanya akan muncul setelah pertemuan pil alkimia dimulai. Banyak ahli alkimia dan beberapa orang kuat dengan harta karun aneh berkumpul di sini untuk menjual harta karun sebagai imbalan atas harta karun lainnya. Dengan bantuan cahaya terang, Suner berbalik sambil tersenyum, tangannya di belakang punggung, dan suara yang lembut dan anggun menenangkan pikirannya. Distrik Taobao. Mendengar Suner berbicara seperti itu, mata dan kekuatan jiwa Xiaoyan menyapu ke arah area yang luas ini, dan ada kegembiraan langka di hatinya. Jelas ini bukan kali pertama Xiaoyan menemukan hal seperti Taobao di lautan luas ini. Di Taobao, tempat seperti itu mungkin memungkinkan untuk mendapatkan beberapa barang berharga dengan harga yang sangat murah. Tentu saja, semua ini membutuhkan keberuntungan yang luar biasa. Lagi pula, banyak orang kuat yang mendirikan kios mereka di sini semuanya adalah rubah tua yang licik dan cerdik. Mereka pasti telah melalui penyelidikan yang tak terhitung jumlahnya untuk menjual harta karun. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa dibutuhkan bukan hanya keberuntungan, tetapi juga keberanian untuk berjualan di Taobao di wilayah seperti ini. Kamu, nak, kamu benar-benar membawa kabar baik. Ayo, masuk dan lihat-lihat, kuharap kau bisa mendapatkan sesuatu. Begitu kata-kata itu terucap, keduanya melangkah ke kota yang ramai sambil bergandengan tangan. Begitu melangkah masuk ke area yang disebut Taobao, yang dipenuhi berbagai barang berharga yang menarik perhatian, bahan obat dan ramuan herbal bermunculan satu demi satu, bahkan Xiaoyan pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menjentikkan lidahnya. Namun yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah para pengusaha yang mendirikan kios mereka di sini. Ada ratusan stan, tetapi pemilik stan tidak berteriak keras, hanya duduk dengan mata tertutup, dan orang-orang yang datang dan pergi secara acak berhenti dan menonton tanpa bergerak. Perasaan seperti itu, seolah-olah mereka tidak takut harta benda yang mereka jual dirampok. Lagi pula, orang-orang yang bisa mendirikan stan di sini, entah itu untuk kekuasaan atau prestise, mungkin adalah orang-orang terbaik di dunia. Seluruh area Taobao membentang ke segala arah, membentuk bentuk lapangan yang kompleks. Xiaoyan dan keduanya terus berkelana di sepanjang jalan, tetapi mereka tidak menemukan harta karun berharga apapun. Jelas, Taobao semacam ini juga membutuhkan keberuntungan. Kamu, aku yang membeli barang ini duluan, kau menindas yang lemah. Tepat ketika mereka berdua sedikit kecewa dan hendak pergi dari sini dan kembali ke area penginapan, sebuah suara lembut terdengar tidak jauh dari sana. Gadis kecil ini, bukankah pria yang terus-menerus membujukku untuk membeli manisan Houghton itu, sepertinya bernama Yueki. Xiaoyan memutar matanya dan langsung mengenali sumber suara itu. Pergilah dan lihat sendiri. Xiaoyan menarik Sun Er dan berjalan mendekat. Kakak, kau di sini. Aku dan pria ini mengisap pil obat itu. Ramuan ini jelas yang pertama kali saya beli. Dan pemilik kios ini, yang terobsesi dengan uang, sama sekali tidak mematuhi peraturan perdagangan di sini. Xiaoyan dan keduanya baru saja mendekat, mata gadis kecil itu berbinar dan dia meminta bantuan kepada Xiaoyan. Batuk-batuk, setelah Yueki mengatakan ini, beberapa orang yang menyaksikan menunjuk-nunjuk, bahkan pria yang bersaing dengan gadis ini untuk mendapatkan pil obat itu pun menjadi sangat marah. Pak, apakah ini sesuatu?
Xiaoyan meraba secara acak dan menemukan bahwa kekuatan lelaki tua di depannya berada di peringkat reinkarnasi tingkat 2, dan pria yang bersaing dengan Yueki untuk mendapatkan pil obat hanya sekitar reinkarnasi. Xiaoyan segera melindungi gadis kecil di depannya, matanya kosong. Ia menatap pemilik kios dan pria yang berniat baik itu. Hei, benar, tapi semuanya akan memperhatikan yang harganya paling tinggi. Jika Anda tidak punya cukup uang, jangan datang ke area Taobao. Melihat Xiaoyan dan keduanya muncul, pria yang sedang menawar itu tampak tidak terpengaruh, sudut bibirnya sedikit terangkat, lalu dia berkata sambil tersenyum. Lagi pula, ini adalah sudut Gunung Wanling, dan dia tidak percaya bahwa Xiaoyan dan yang lainnya berani memukuli orang. Kamu. Yueki mendengar kata-kata itu, wajah kecilnya memerah karena marah, dan bibir kecilnya cemberut serta menghentakkan kakinya. Wong Bas. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan mencoba bersiap untuk memberi pelajaran kepada penawar tersebut, tetapi di samping stan itu, ada aura dingin yang memenuhi udara, dan aura dingin itu seperti cahaya bulan, sangat misterius dan penuh teka-teki. Pola samar bulan tampak di udara. Wow, setelah adegan penghunusan pedang di lapangan, banyak tokoh mundur beberapa langkah, seolah menunggu pertunjukan yang menarik. Tanah di arena itu ambles perlahan, seolah-olah ada aura tirani yang datang ke sini, dan pola bulan melayang tenang di atas tanah. Rasa dingin menyebar dari udara. Kakak senior, cowok ini mengganggu saya. Mata kecil Yueki berkedip cepat, melihat jerami penyelamat yang menyembur keluar bersama bayangan bulan. Si kecil bergegas mendekat dan memeluk wanita yang diselimuti jubah perak cahaya bulan, dengan ekspresi genit yang getir. Puff! Begitu wanita berjubah bulan itu muncul, dia tanpa sadar mengangkat tangannya, dan kemudian seberkas cahaya berbentuk bulan sabit melesat keluar, dengan mudah menjatuhkan pria yang sedang menawar dengan nada mengejek itu. Semua itu hanyalah kilat dan batu api, sehingga orang yang menawar tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan seluruh tubuhnya ambruk ke tanah dengan sangat malu. Kau, berani-beraninya kau memukulku. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku akan membuatmu menyesal dengan memukul seseorang di lokasi kompetisi klub pil alkimia. Bekas merah menyala muncul di wajah penawar, lalu ia meraung marah. Senior, semuanya harus dibagi berdasarkan siapa yang datang duluan. Wanita berjubah perak itu mengulurkan tangannya untuk melindungi bulan berikutnya dengan lembut, lalu berkata dengan nada menegur, mengabaikan pria yang menawar itu dari awal hingga akhir. Orang ini, apa-apaan sih ini? Pria yang mengajukan penawaran adalah seorang tetua bernama Kecing dari negara Adidaya, seorang apoteker dengan peringkat tertinggi tingkat 7, dan ada seorang ahli kekuatan tingkat reinkarnasi 3 kali lipat di faksi itu. Kedua wanita ini mungkin akan terlibat dalam masalah yang tidak perlu. Para penonton menghela napas pelan, tetapi mereka secara otomatis mengabaikan Xiaoyan dan mereka berdua. Pria ini berasal dari Istana Dewa Bulan. Suner dan Xiaoyan saling pandang karena mereka bisa mencium aura yang sangat berbahaya dari wanita berjubah bulan itu. Hei, itu memang kelalaian. Pil obat ini dapat dianggap sebagai permintaan maaf untuk orang tua ini. Pria tua itu jelas bukan orang yang ramah, dan dia langsung bersikap sopan ketika dia menyadari beberapa detail tentang pria itu. Mengenakan jubah bulan dan memiliki corak bulan, saya khawatir seluruh dunia abadi hanya milik Istana Dewa Bulan. Ayo pergi, lain kali, jangan berlarian sembarangan, kalau tidak, jika terjadi sesuatu, aku tidak bisa mengampunimu, mungkin aku akan kembali dan memukulmu. Wajah cantik wanita berjubah perak yang tertutup kain tule itu samar-samar memancarkan tatapan penuh kasih sayang, tetapi meskipun setipis kain tule, tidak semua orang dapat dengan mudah melihat wajah asli wanita tersebut. Kakak, terima kasih. Ini adalah kakak perempuan tertua di sekte kami, dia sangat berpengaruh. Setelah melakukan semua itu, gadis kecil Yueki berlari ke Xiaoyan dan berbisik. Oh, mendengar ucapan gadis kecil Yueki, Xiaoyan tak kuasa menoleh lagi. Sepertinya sosok itu agak mirip dengan sosok di danau surgawi negeri ajaib Yaochi. Yueki adalah gadis bangsawan, dan dia memiliki kekuatan misterius di tubuhnya. Bahkan Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kurasa dia adalah anak inti dari Istana Dewa Bulan, dan kakak perempuan tertua dari Istana Dewa Bulan di depannya seharusnya adalah Yue. Dia adalah yang terkuat di antara para murid di kuil tersebut. Sebagai murid terkuat di Istana Dewa Bulan,
kekuatan dan prestisenya seharusnya setara dengan peri Yaoji. Oh, gadis ini terlihat agak polos. Setelah Yueki membuat keributan, wanita berjubah perak itu dengan tenang berjalan menghampiri Xiaoyan dan mereka berdua. Saat mendekati mereka berdua, pandangannya tanpa sadar beralih ke Suner. Sedikit permusuhan mulai muncul. Gu Suner. Mata Sunerdai berkerut, meskipun dia bingung, dia tetap berbicara dengan murah hati. Istana Dewa Bulan. Telapak tangan kedua bayangan indah itu saling bersentuhan dengan tenang, tetapi orang yang jeli dapat melihat maksud tersembunyi di baliknya sekilas, dan tampaknya ada sedikit rasa kesal di dalamnya. Sampai jumpa lain waktu. Kedua telapak tangan itu perlahan turun, lalu wanita berjubah perak itu melirik Xiaoyan dengan tatapan penuh dendam, menarik Yueki, dan menghilang ke dalam kerumunan. Sungguh aneh. Suner menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menatap telapak tangannya dengan ragu. Genggaman tadi tampak tidak hanya sederhana, tetapi sepertinya ada sedikit rasa iri yang tersembunyi di dalamnya. Karena tidak ada harta karun yang menarik perhatian di sini, jangan buang waktu lagi, Kak Xiaoyan, ayo pergi. Suner berkata, dan seketika itu juga terlihat tanda-tanda kepergiannya. Tepat setelah Suner selesai berbicara, Xiaoyan melirik sekeliling dan menemukan sesuatu yang berharga di sebuah kios yang tidak jauh dari situ. Itu adalah sebuah stan yang dibungkus dengan kertas perkamen berwarna kuning pucat. Ada banyak sekali produk di stan itu, tetapi satu-satunya hal yang menarik perhatian Xiaoyan dan keduanya adalah sehelai daun hijau yang tampak tidak mencolok. Pak, benda ini, saya yang membelinya. Xiaoyan melirik sekeliling dengan santai, lalu berbicara dengan nada yang agak meremehkan. Pil obat tingkat 8 yang suci, tak peduli tingkatan langit dan bumi. Mata lelaki tua yang terpejam itu bergerak sedikit, dan terdengar suara yang mengejutkan. Apa? Hanya sepotong tembaga yang pecah dan besi yang lapuk, kau benar-benar menginginkan pil suci kelas 8. Pak tua, kau bersikap sombong dan curang. Kelopak mata Xiaoyan sedikit berkedut, dan dia saling memandang tanpa tersenyum. Para pemilik kios yang berjualan di sini semuanya adalah orang-orang yang hemat. Begitu mereka tahu Anda tertarik pada barang tertentu, mereka akan melakukan segala cara untuk menaikkan harganya, jadi di area Taobao seperti ini, Anda harus sangat jeli. Pil obat tingkat 8 yang suci tidaklah mahal. Lagi pula, adik kecil harus tahu betapa berharganya hal-hal yang ada di dalam daun ini. Lelaki tua itu perlahan membuka matanya, dan sentuhan udara keruh yang tak terlihat benar-benar menyebabkan jiwa Xiaoyan sedikit bergejolak. Pria ini jelas bukan orang yang mudah. Berharga. Menurut pendapat saya, benda ini tidak memiliki efek apapun selain memiliki semacam napas jiwa yang istimewa. Saya hanya melihat penampilannya yang kecil dan indah, dan sejak saat itu muncul niat untuk membelinya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal. Karena pria tua itu tidak berniat menjualnya, kami tidak akan asteris orang lain. Suner, ayo pergi. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan langsung menggendong Suner, berbalik dengan gagah, dan bergegas menuju ujung pasar malam itu, bergerak cepat, tampak sangat tampan. Penuh kebencian, mata lelaki tua itu sedikit menyipit, dan Xiaoyan, yang berjalan semakin jauh, tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Stan-stan yang ia dirikan dipenuhi dengan harta karun asli, tetapi meskipun ia mengerahkan seluruh upayanya, ia tidak dapat mengungkap misteri-misteri tersebut. Sekarang ia hanya bisa mengambil harta karun berharga itu dengan menukarkannya dengan beberapa barang praktis. Nak, kembalilah. Pil obat kelas 7. Ini adalah konsesi terbesar yang bisa kuberikan. Lagi pula, aku sudah bekerja keras untuk menemukan benda ini. Jika bukan karena saya yang tidak bisa memecahkan misteri ini, saya pasti tidak akan melelangnya. Pria tua itu berbicara dengan lembut dan menghentikan Xiaoyan. Terlalu mahal. Xiaoyan tidak berniat menoleh ke belakang, ia tetap melangkah maju, dan dalam beberapa langkah, ia akan meninggalkan tempat ini sepenuhnya. Orang ini, mendengarkan nada bicara Xiaoyan yang tenang, kemarahan yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba meledak dari dada lelaki tua itu. 3 pil obat kelas 6. Tepat sebelum sosok Xiaoyan tenggelam dalam kerumunan, sebuah raungan rendah yang sedikit marah bergema di dalam hati Xiaoyan. Jika memang demikian, terima kasih, Pak Tua. Xiaoyan, yang sudah tenggelam dalam keramaian, muncul di depan loket dengan kecepatan seperti hantu dan menyelesaikan transaksi setelah prosedur yang sederhana.
Sungguh disayangkan. Benda ini adalah harta karun yang diam-diam kucuri dari pusat dunia peri. Jika bukan karena aku yang tidak bisa memata-matai misteri-misteri itu, bagaimana mungkin benda ini jatuh ke titik ini? Terdengar suara samar, dan ketenangan pun kembali di sini. Area Taobao masih remang-remang dan cukup ramai, tetapi Xiao Yan dan keduanya berkeliling setelah berbelanja untuk menghindari tatapan orang-orang jahat. Saudara Xiao Yan, apa ini? Dalam perjalanan kembali ke habitatnya, melihat ekspresi Xiao Yan yang begitu serius, Suner tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Mampu membuat Xiao Yan, yang sekarang berada di tingkat reinkarnasi kedua, memiliki ekspresi serius seperti itu. Saya khawatir asal-usul dan kekuatan pedang kecil ini benar-benar luar biasa. Benda ini tidak terlihat berbeda dari daun biasa. Satu-satunya perbedaan adalah daun-daun ini terkontaminasi oleh kekuatan jiwa yang lemah, tetapi istana spiritual di dalam tubuhku telah meledak dengan gelombang hasrat yang membara. Secara spesifik, aku juga tidak bisa menjelaskannya. Namun menurut induksi saya, tampaknya hal itu terkait dengan kekuatan jiwa. Setelah kembali ke kediaman dan mengisolasi seluruh kediaman menggunakan kekuatan jiwa, Xiao Yan meletakkan benda mirip daun ini di kehampaan, dan keduanya dengan saksama memeriksanya satu persatu. Sepertinya tidak ada bedanya, kan? Xiao Yan dan Suner saling pandang, tetapi tidak menemukan apapun. Kekuatan jiwa. Xiao Yan mengangguk, kekuatan jiwa di tubuhnya berputar, dan gelombang jiwa yang tak terlihat menyebar, merasa sangat bahagia secara fisik dan mental. Wow, dengan munculnya kekuatan jiwa Xiao Yan, dedaunan hijau yang tadinya tenang tiba-tiba bergoyang tertiup angin, seolah-olah mereka memiliki kekuatan spiritual untuk sementara waktu. Puff puff puff, melihat pemandangan di depannya, detak jantung Xiao Yan perlahan mulai berdebar kencang, dan bahkan istana spiritual di dalam tubuhnya sedikit berfluktuasi dengan sangat mengerikan. Ini, di atas dedaunan hijau, cairan aneh seperti batu akik menetes perlahan. Setelah cairan itu muncul, seluruh rumah dipenuhi tekanan yang sangat kuat. Xiao Yan menderita akibat tekanan ini, dan kekuatan jiwa di istana spiritual 7 lapis di tubuhnya langsung terbalik. Adapun Suner, gelang senjata ilahi langsung ditampilkan, dan tekanannya sangat berkurang setelah perlindungan tubuh gagak emas. Apa ini? Melihat cairan aneh di samping dedaunan itu, Xiao Yan berbicara dengan sangat waspada, karena matanya terasa pusing yang sangat hebat. Inilah sumber jiwa. Gagak emas berkaki 5, yang melindungi Suner, cukup terkejut dan berkata, jelas sekali orang ini tahu hal semacam ini. Sumber jiwa. Xiao Yan dan Suner berseru bersamaan, jelas sekali kata-kata baru ini tanpa ampun mencuci pikiran mereka. Xiao Yan, yang sekejam seorang pengembara alam abadi setengah langkah, merasakan jantungnya berdebar kencang. Apa sebenarnya keberadaan sumber spiritual yang disebut-sebut ini? Setelah kekuatan jiwa memasuki negeri dongeng, ia akan membangun istana spiritual. Setelah itu, tempat itu menjadi terlalu kosong, dan metamorfosis adalah alam di mana kekuatan jiwa meningkat. Adapun yang disebut pengembaraan abadi, itu sudah berada pada tingkat yang mengarah ke puncak reinkarnasi. Setelah kekuatan jiwa memasuki alam kenaikan abadi, akan ada semacam perubahan aneh, perubahan kualitatif yang nyata. Dan sumber ilahi jiwa adalah simbol terbaik dari batas kenaikan abadi. Gagak emas berkaki 5 berkata dengan penuh kekaguman, sambil meninggalkan bahu Suner, terbang di atas seluruh permukaan daun, dan menghitung jumlah cairan yang terbentuk sedikit demi sedikit. Sumber jiwa. Xiao Yan tersenyum tipis. Jelas, hal ini hanya dapat diserap dan dihasilkan dengan melangkah ke alam kenaikan abadi. Dirinya saat ini memang sedikit lebih buruk. 10 tetes. Sebenarnya ada 10 tetes. Sesaat kemudian, gagak emas berkaki 5 meraung, dan melambaikan gigi dan cakarnya, tak mampu menyembunyikan keterkejutan dan kegembiraan pria ini. 10 tetes sumber ilahi jiwa, benda ini mungkin cukup bagiku untuk benar-benar melangkah ke alam kenaikan abadi. Saat berbicara, Xiao Yan juga sangat bersemangat. Jika Anda bisa memasuki alam kenaikan abadi sebelum ujian kedua, pertemuan pil obat kali ini pada dasarnya sudah pasti. Tunggu, jangan terlalu senang. 10 tetes sumber jiwa ini sepertinya tidak tepat. Sumber jiwa normal mengandung sumber jiwa yang sangat besar. Penyerapan oleh orang biasa dapat memperpanjang umur, dan penyerapan oleh kultivator jiwa dapat meningkatkan ranah jiwa, tetapi sumber jiwa di hadapanku ini terlalu lemah. Sejenak merasa gembira,
gagak emas berkaki 5 itu mulai menggelengkan kepalanya, dan nyala api kemasan itu perlahan-lahan membungkus 10 tetes cairan seperti batu akik, lalu mulai menyelidiki. Benda ini sepertinya tidak digunakan untuk meningkatkan kekuatan jiwa, tetapi lebih seperti digunakan khusus untuk merekam sesuatu. Suner menggelengkan kepalanya, 10 tetes sumber ilahi jiwa memang cukup menekan, tetapi tidak ada kekuatan murni di dalamnya. Sebaliknya, hanya ada lingkaran cahaya hijau samar yang mengelilinginya. Reinkarnasi, Yin menyebar, dan dengan bantuan gagak emas berkaki 5, Suner juga menyadari misteri tersebut. Saudara Xiaoyan, gunakan istana roh untuk mengumpulkan 10 tetes sumber jiwa ini dan cobalah. Setelah beberapa saat, Suner mendapat ide dan berkata langsung, "Istana spiritual, ledakan." Xiaoyan memejamkan matanya, mengerahkan hampir 7 lapisan istana spiritual di tubuhnya, dan melancarkan serangan yang cukup dahsyat terhadap 10 tetes sumber spiritual tersebut. Kekuatan jiwa yang tak terlihat mengalir keluar, dan bergabung dengan kekuatan jiwa yang sangat besar dari lantai 7, langsung membentuk 7 gunung jiwa yang saling tumpang tindih, yang dengan mudah ditekan oleh 10 tetes cairan. Puff, gunung jiwa 7 lapis itu terbentang, dan dedaunan hijau perlahan berubah menjadi bubuk dan menghilang di sini, tetapi ketika kekuatan jiwa bersentuhan dengan cairan itu, 10 tetes sumber dewa jiwa bersinar terang, dan seberkas cahaya yang menembus seluruh mantra jiwa pun muncul. Ini, sebuah jurus pertarungan jiwa. Sumber jiwa ini digunakan secara mengesankan untuk mencatat metode kultivasi keterampilan bertarung jiwa. Saat merasakan 10 tetes sumber ilahi jiwa perlahan tersebar di puncak gunung jiwaku, perasaan linglung dan kegembiraan pun muncul. Kemampuan bertarung jiwa adalah hal yang paling dibutuhkan Xiaoyan saat ini, dan Xiaoyan samar-samar merasa bahwa kemampuan bertarung yang tercatat dalam 10 tetes sumber dewa jiwa ini, entah itu hebat atau setara, mungkin adalah yang terbaik. Taobao ini benar-benar layak dibeli. Wong Bas. Di seluruh penghalang jiwa, kekuatan jiwa menyebar seperti gelombang pasang dengan sendirinya. Seketika, 10 tetes sumber spiritual jiwa sepenuhnya menyerbu, dan berubah menjadi 2 gulungan ilusi yang penuh aura kuno di tubuh Xiaoyan. Gulungan itu dibuka, dan sentuhan kekuatan yang membuat algojo Xiaoyan merasa sangat gelisah, memenuhi gunung jiwa, dan memulai beberapa tindakan misterius dan rumit. Tampaknya dengan bantuan kekuatan jiwa Xiaoyan, dia sedang mendemonstrasikan gulungan keterampilan bertarung. 2 jurus pertarungan jiwa, orang ini adalah tawaran besar kali ini, tetapi sayangnya dewa jiwa ini belum sempurna, hanya jurus pertarungan jiwa yang dapat dicatat, jika ada sumber dewa jiwa yang lengkap, dia akan dipromosikan ke batas kenaikan abadi saat itu, kekuatannya akan jauh lebih menakutkan. Gagak emas berkaki 5 itu berbicara dengan lembut, dan bersama-sama mereka memandang hantu di gunung jiwa yang terus-menerus mendemonstrasikan teknik pertarungan jiwa. Aneh, mengapa hantu yang menunjukkan kemampuan bertarung jiwa memiliki aura yang membuatku merasa tidak nyaman dengan segel reinkarnasi. Seorang musuh. Suner hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mereka bertiga menunggu kepergian Xiaoyan di dalam penghalang jiwa bersama-sama, tetapi mereka mampu membuat segel reinkarnasi 9 penguasa api agung merasa sangat gelisah. Aku khawatir bahwa di seluruh dunia abadi selama 3 hari, hanya para pembangkit tenaga di pusat dunia abadi yang akan bertahan.